Capek nggak sih Pak Haji bolak-balik pengadilan Pak Haji? Ya ini kan perjuangan. Sakit tadi saya lihat ada surat sakitnya, sampai ada hasil labnya juga ya, tapi saya belum baca tadi detailnya apa, langsung saya berikan ke mediatornya, tapi kayaknya cukup serius karena dibutuhkan waktu istirahat sampai akhir pekan ini. Pak Haji mau tanya dong, itu rumah depan kapal Lopo mau dijual Pak Haji? Gosip. Gak ada habis-habisnya pembahasan tentang perceraian Andre Taulani dan Erin. Perjalanan perceraian mereka masih belum menemukan titik terang. Baru-baru ini, Andre kembali hadir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menjalani proses mediasi kedua. Proses mediasi sebelumnya tidak ada hasil karena Erin tidak hadir. Kali ini, proses mediasi juga sama aja. Alasan Erin tidak hadir kali ini karena sakit. Sakit beneran atau sakit betulan tuh? Pihak Andre mengatakan mediasi sudah gagal. Namun pihak Erin mengatakan mediasi masih bisa dijadwalkan ulang. Jadi yang benar yang mana nih? Dengan langkah tenang dan wajah penuh keteguhan, Andre Taulani tampak tiba di pengadilan. Tak ada emosi berlebihan, tak ada gestur yang menandakan kemarahan. Dalam pernyataannya, Andre menyebut bahwa kedatangannya kali ini adalah bentuk perjuangan. Ucapan yang singkat tapi terasa berat, seolah menggambarkan perjalanan panjang rumah tangga yang kini tengah di ujung tanduk. Seperti apa nih harapannya nih Pak Haji dan Ya persiapannya? semoga bisa mendapatkan hasil yang baik untuk semua. Capek nggak sih Pak Haji bolak-balik pengadilan Pak Haji? Ya ini kan perjuangan. Oh, so. Udah sarapan Pak Haji? Belum, kebetulan saya lagi intermittent fasting. Artinya intermittent fasting. Jadi buka puasanya jam berapa Pak Haji? Buka puasanya nanti siang, sekitar jam 3:30-4. Di tengah panasnya isu perceraian ini, beredar kabar bahwa salah satu rumah Andre sedang dijual. Namun saat dikonfirmasi oleh awak media, Andre malah menanggapinya dengan candaan ringan. Ia membantah kabar tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada rumah yang dijual karena urusan perceraian. Sebuah jawaban yang mencoba menutupi suasana serius dengan humor, seperti ciri khas Andre selama ini. Mau tanya dong, itu rumah depan kapal Lopo mau dijual Pak Haji? Gosip. Iya ada, kemarin di vlognya Kang Sule. Ada tuh for sale Pak Haji. Bener Malah nggak saya- salah ya Pak Haji ya? Enggak ya Pak Haji ya? salah. Nggak dijual Pak Haji? Gosip nih. Emang ada pelangnya nggak? Ada for sale Pak Haji, ntar saya screenshot kasih Pak Haji. Kirimin ya. Yuk, duluan aja. Nanti saya nyusul. Tapi konfirmasi membenarkan nggak Pak Haji nih rumah dijual? Tahu dari mana? Ada Pak. Saya aja nggak tahu. Rumah saya itu saya nggak tahu. Kenapa dijual Pak Haji? Anjing Pak Haji ya? Pancing. Alasannya nih ya Pak Haji, kenapa dijual nih Pak Haji? Nggak ada. Nggak dijual. Apa belum ada yang beli? Nggak dijual. Mau bikin rumah baru Pak Haji? Oh, rumahnya banyak. Rumah keong. Jadi rumah yang kabar dijual itu diperuntukkan untuk apa Pak Haji? Kantor kah atau emang rumah tinggal? Lapangan padel. Bisnis ya. Berarti dijual. Sayangnya, semangat Andre untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya selalu tidak sejalan dengan pihak Erin. Pada mediasi kali ini, Erin kembali tidak hadir. Padahal, menurut jadwal, kehadiran kedua belah pihak sangat penting untuk memutuskan apakah mediasi bisa dilanjutkan atau tidak. Kuasa hukum Andre menyebut pihaknya cukup kecewa. Mereka merasa keseriusan Andre yang datang langsung justru seolah tidak direspon dengan baik oleh Erin. Namun, mereka tetap menghormati alasan pihak lawan yang menyebut Erin sedang sakit. Tapi di sisi lain, absennya Erin membuat mediasi ini dianggap gagal. Alhamdulillah hari ini sudah dilakukan mediasi. Pak Haji sekarang di sini hadir, cuman dari termohon berhalangan hadir. Tadi dikuasakan sama
kuasa hukumnya dalam hal ini beliau dalam keadaan informasinya tadi sakit dan ada surat sakit yang diberikan kepada mediator seperti itu. Jadi begini ya, bukan ini namanya keseriusan ya. Seperti kawan-kawan lihat sebelumnya, proses ini sudah berlangsung lama, bukan hanya di sini aja. Tentunya dalam hal ini adalah suatu keseriusan dan harus menjadi jadi fokus Pak Haji dalam hal ini sudah saking seriusnya, maka tetap berusaha untuk hadir ya. Cuman dalam hal ini kan tadi tidak hadir ya, cuman kan kita nggak tahu ya halangan dari sana itu seperti apa, dan kita sudah tanyakan jelas bahwa ada surat sakit, ya kita mau kata apa kan. Tapi intinya untuk sidang hari ini adalah kan mediasi, dan mediasi ini kan hari ini ditentukan sesuai dengan jadwal sebelumnya itu kan terakhir, dan besok itu sudah masuk kepada sidang hasil daripada mediasi seperti itu. Katakan gagal karena kan intinya sudah dikasih waktu hari ini, jadi tidak ada mediasi lagi. Nah, semuanya ini kita serahkan kepada majelis, dan tadi pun kan sudah diwakilin oleh kuasa hukumnya, disertakan dia juga ada surat kuasa khusus, terus ada juga surat keterangan sakit dalam hal ini. Ya sudah selesai kan. Sidang hari ini kan udah termasuk sidang ketiga ya kalau diurutkan. Yang pertama pihak T-nya tidak hadir, yang kedua hadir ada kuasa hukumnya, sekarang yang ketiga mediasi juga hadir tapi dikuasakan oleh kuasa hukumnya. Besok sidang hasil daripada mediasi dan akan berlanjut seperti itu. Dalam keterangannya, pihak Andre juga menegaskan berkali-kali bahwa anak-anak mereka tidak akan dilibatkan dalam proses hukum ini. Hal itu dilakukan demi menjaga kondisi psikologis keluarga, terutama anak-anak yang masih bersekolah. Salah anak ya, anak dari awal walaupun dari sebelumnya kita tidak melibatkan anak. Dan untuk anak sebenarnya kan sudah pada besar juga, mereka sudah bisa bersikap dalam hari ini ya, bisa kepada ibunya, bisa kepada bapaknya. Intinya untuk masalah anak tidak kita libatkan dalam urusan rumah tangga orang tuanya seperti itu. Selain itu, kuasa hukum Andre juga menegaskan berkali-kali bahwa Andre dan Erin sudah lama tidak tinggal serumah. Mereka bahkan sudah berpisah tempat tinggal sebelum gugatan cerai diajukan. Rumah, kalau masalah rumah itu sudah tidak satu rumah. Jadi Pak Andre sudah berpisah, sudah tidak satu rumah lagi. Yang T di rumah yang di kesehatan, untuk Pak Andre nya sudah di apartemen, sudah tidak satu rumah. Intinya sudah 1 tahun tidak satu rumah, intinya seperti itu. Di sisi lain, pihak Erin akhirnya buka suara. Melalui kuasa hukumnya, Erin membenarkan bahwa ia tidak bisa hadir karena sedang sakit. Surat keterangan sakit pun telah diserahkan ke pengadilan sebagai bukti resmi. Ya, jadi mediasi hari ini prinsipal kami berhalangan hadir. Kami sudah menyampaikan surat sakitnya, ya kan? Kami tadi juga menyampaikan untuk meminta dijadwalkan ulang seperti itu. Cuman karena jadwal sudah disepakati dari persidangan minggu lalu, jadi besok kami harus menunggu laporan dari hakim mediator hari ini. Beliau akan mengirimkan laporan kepada hakim pokok perkara yang minggu lalu. Jadi besok jam 9 kita tunggu hasilnya, keputusan dari hakim pokok perkara seperti apa, apakah akan dijadwalkan ulang atau seperti apa. Dokter, maksudnya tanggal untuk penjadwalan ulang tersebut? Tanggal penjadwalan ulang tadi kami meminta dijadwalkan ulang untuk minggu depan, untuk Selasa depan. Cuman memang tidak bisa langsung dikabulkan karena memang sudah ada jadwal yang disepakati sebelumnya gitu ya. Jadi subjek tuh besok keputusan dari majelis pokok perkaranya seperti apa, seperti itu. Jadi besok jam 9 baru akan dilihat keputusan seperti itu. Kuasa hukum Erin juga menegaskan bahwa mediasi kali ini belum bisa dianggap gagal. Sebab menurutnya, mediasi dianggap sah hanya jika kedua belah pihak sempat hadir langsung dalam satu kesempatan yang sama. Gagal belum. Jadi kalau gagal belum karena kan prinsipal kami belum hadir karena memang harus yang bersangkutan langsung gitu ya untuk hadir mediasi. Jadi kalau dinyatakan gagal belum. Tapi kata pihak Bang Andre sendiri sudah gagal dan akan lanjut ke agenda selanjutnya. Ya, agenda selanjutnya itu tadi saya sampaikan masih menunggu besok hasil dari keputusan hakim pokok perkara. Kalau memang hakim pokok perkara menyatakan lanjut ya lanjut. Kalau memang masih diberikan waktu untuk mediasi lagi ya kita mediasi lagi. Kuasa hukum Erin juga menambahkan, sakit yang dialami kliennya bisa jadi dipengaruhi oleh tekanan mental karena kasus ini.
Karena bagaimanapun juga, ini bukan sekedar perkara hukum, tapi juga persoalan hati. Saya tidak tahu pastinya, tapi tentunya ketika ada permasalahan seperti ini buat seorang perempuan, seorang ibu tentu berpengaruh ya. Kadang-kadang kita tahu kan kalau kebanyakan pikiran gitu ya, pasti jadi sakit gitu ya. Andre dengan ketenangan dan keyakinannya terus berusaha menyelesaikan ini dengan cara yang baik. Sementara Erin dengan kondisi yang mungkin tak semua orang pahami, memilih diam dan menenangkan diri. Bagaimana menurut kamu? Apakah Erin benar-benar sakit? Atau cuma alasan doang biar bisa menunda perceraian? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.